Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 13 Algana ingin mempresentasikan tugas PPT Pengadaran. Sebelumnya, izin perkenalkan, saya Tolha dengan NPM 024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrul Aulia dengan NPM 25113. Perkenalkan, nama saya Agista Khairin dengan NPM 25053. Perkenalkan, nama saya Cemkia Elvira Susanti dengan NPM 25056. Perkenalkan, nama saya Linggar Spati dengan NPM terakhir 25225. Perkenalkan, nama saya Denizar Zegaritan Warko dengan NPM 25224. Perkenalkan, nama saya Azrul Fianafi dengan NPM 25212. Perkenalkan, nama saya Nadira Aulian Rafian dengan NPM 262. Perkenalkan, nama saya Naila Faiza Najma Ahmad dengan NPM 25066. Perkenalkan, nama saya Brenda Regina dengan NPM terakhir 25085. Perkenalkan, nama saya Farel Azhar Nandiani dengan NPM 276. Perkenalkan, nama saya Kinzan Alifa dengan NPM 252. Dan ada salah satu anggota yang tidak bisa hadir, yakni Aisyah Diah Indriani. Selamat menyaksikan presentasi yang akan kita sampaikan. Presentasi yang pertama yakni akan disampaikan oleh Kakak Azrul, kepadanya dipersilakan. Untuk materi rangkuman pada pengadaran Dewan, yang pertama ada navigasi awal rumah akademik sistem intelektual narasi. Yang pertama ada Tridharma, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Lalu yang kedua, peran mahasiswa berdampak. Ada intelektual, penggerak, penghubung antara mahasiswa dan masyarakat. Yang ketiga, ada program mahasiswa berdampak. Ada PPK, Marwah, magang berdampak, pembinaan mahasiswa. Lalu yang kedua, ada membahas tentang kampus bela negara. Kampus bela negara itu menghasilkan lulusan yang tidak hanya akademis, tapi juga semangat bela negara. Yang pertama, nilai bela negara, yaitu cinta tanah air dan rela berkorban. Lalu yang kedua, ada implementasi bela negara, integrasi kurikulum, riset, dan inovasi untuk bangsa, sikap jujur, dan anti plagiarisme. Lalu yang ketiga, ada bidang keahlian teknik industri. Yang pertama ada ergonomik dan produk desain. Yang kedua ada sistem dan proses manufaktur. Lalu yang ketiga ada logistik dan supply chain management. Yang keempat ada modeling system optimization. Yang kelima ada business management and entrepreneurship. Oke, untuk yang day 2 pengadaran yaitu membahas tentang Laboratorium Statistik dan Manajemen Industri (LSMI), yaitu ada di mana praktikum pemrograman komputer, yang kedua ada praktikum statistik industri, yang ketiga ada praktikum sistem informasi manajemen, yang keempat praktikum simulasi komputer, dan yang kelima praktikum optimasi industri. Lalu untuk yang kedua yaitu membahas tentang Laboratorium Sistem Industri dan Ergonomi (LSIE), di mana ada yang pertama praktikum gambar teknik, yang kedua praktikum proses manufaktur, yang ketiga praktikum perancangan sistem kerja, dan yang keempat praktikum sistem produksi terintegrasi. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu BPH Kabinet Energi HMTI, yaitu visinya mengoptimalkan keunggulan dengan lingkungan yang inklusif dengan sinergi berkelanjutan, di mana ada yang pertama Departemen Pengabdian Masyarakat, yang kedua Departemen Advokesma, yang ketiga Departemen Minat dan Bakat, dan yang keempat Departemen Kominfo, yang kelima Departemen Ristek, yang keenam Departemen PSDM, dan yang ketujuh Departemen KWU. Nah, untuk D3 pengadaran yaitu membahas yang pertama, etika dalam literasi dan teknologi, yaitu berupa pemahaman dasar tentang literasi manusia, yang kedua mencari informasi yang kredibel, yang ketiga teknik menulis yang baik, yang keempat etika dalam mengutip, yang kelima etika menyusun referensi. Nah, yang kedua itu kita mengenali diri sendiri. Adapun materi di dalam mengenali diri sendiri yaitu menentukan arah tujuan, problem solving, manajemen waktu, membantu mengelola stres, rencana terstruktur, open minded, pengembangan skill, mengenali situasi. Nah, untuk yang ketiga itu kita bidang keahlian teknik industri yaitu berupa ergonomi dan produk desain, sistem dan proses manufaktur, logistik dan supply side management, modeling system optimization, bisnis manajemen dan entrepreneur. Kemudian ada D4. Yang pertama dibahas dari D4 adalah reaksi. Ada soft skill, kemampuan non teknis yang menunjang pekerjaan. Meliputi komunikasi efektif, kepemimpinan dan kerja tim, manajemen waktu dan etika kerja. Kemudian ada hard skill, kemampuan teknik yang membantu menyelesaikan tugas, analisis sistem manajemen proses, pengusahaan software, pengendalian kualitas. Kemudian kedua, pengenalan Microsoft Office. Microsoft Excel, formatting cells and data validation, basic formula and function, charts, advanced function. Kemudian industrial mindset and system thinking, kumpulan elemen yang saling berinteraksi dan berfungsi untuk tujuan tertentu. Unsur dari sistem elemen interaksi, adanya suatu alasan, tujuan bersama, berada di suatu lingkungan, dan transformasi revolusi industri. Revolusi industri, revolusi Prancis 1789, revolusi Bolshevik 1917, revolusi kemerdekaan RI 1945, revolusi reformasi 1998. Berikutnya pada D5 ada materi pengenalan Microsoft and Data adalah proses mengatur tampilan data dalam sel agar mudah dibaca dan dipahami, seperti angka, font, warna, border, dan sebagainya. Kemudian data validations, fitur yang mengontrol jenis data atau nilai yang dapat dimasukkan dalam sel. Kemudian basic formula and function adalah fungsi dasar dalam Excel, yaitu sum, average, count, min, dan max. Kemudian charts and grades adalah representasi visual dari data. Yang terakhir, advanced function, yaitu lookup logikal dari satu data ke data yang lain. Dan logikal adalah logika benar atau salah, yaitu if and or. Yang kedua adalah industrial mindset and system thinking. Sistem kumpulan tertentu, umpan balik menjadi penting atau sebab akibat. Kemudian unsur dari sistem adalah elemen, interaksi, adanya suatu alasan, tujuan bersama, berada di suatu lingkungan. Kemudian berpikir sistem. Berpikir sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan. Ya.
Baik, untuk materi selanjutnya, D6 terbagi menjadi 4 materi. Materi yang pertama berkaitan dengan professional LinkedIn and CV knowledge. CV merupakan daftar riwayat hidup yang memuat data pribadi, profil singkat, pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan seseorang. CV bertujuan untuk memperkenalkan diri dalam dunia profesional. Sedangkan LinkedIn merupakan layanan jejaring sosial yang digunakan untuk membangun jaringan profesional. Kemudian materi yang kedua adalah from engineer to leader. Kepemimpinan adalah suatu proses yang menyebabkan orang lain melakukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai seorang pemimpin, kita bertindak sebagai pengambil keputusan, penuntun, dan pengarah tujuan, serta pengembangan tim dan sumber daya. Lalu untuk materi yang ketiga, yakni Enhance Your Design Skill, atau yakni desain grafis merupakan seni dan praktik perencanaan dan proyeksi ide serta pengalaman dengan elemen visual untuk meningkatkan daya tarik iklan. Tipsnya, yakni kita menggunakan maksimal 2-3 jenis font. Yang kedua, kombinasi warna yang harmonis, 2-3 warna aja, jangan berlebihan. Lalu yang ketiga, atur hierarki visualnya. Lalu untuk materi yang keempat, yakni Decision and Ethics of Campus. Yakni ada beberapa poin. Yang pertama, poin menguasai ilmu dasar dan kemampuan berpikir kritis, mampu memanage waktu dan membangun portofolio. Selanjutnya terbuka akan kolaborasi, dan yang terakhir yakni memberi kontribusi nyata. Oke, untuk D7 materi pertama ada public speaking. Apa itu public speaking? Yaitu kemampuan untuk berbicara di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi, mengajak, dan meyakinkan pendengar. Kemudian, seberapa penting sih public speaking itu? Banyak sekali kelebihan yang bisa dimiliki ketika kita pandai berpublic speaking. Di antaranya adalah mudah dalam berprestasi dan mudah dalam memimpin rapat. Kemudian untuk materi yang kedua ada emotional control. Cara mengatasinya yaitu berpikir sejenak sebelum menanggapi. Yang kedua, tetap berpikir positif. Yang ketiga, tetap tenang. Yang keempat, manajemen waktu. Dan yang kelima, membutuhkan support system. Kemudian materi yang ketiga yaitu financial literasi. Untuk yang pertama yaitu mengatur pengelolaan keuangan. Yang kedua, tidak menggunakan pengeluaran untuk hal-hal kecil. Yang ketiga, memastikan pengeluaran dan pemasukan. Kemudian yang terakhir ada memanage keuangan. Kemudian ada D8, responsible for making decision, atau yang bisa kita sebut pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses atau tindakan dalam bentuk penerapan keputusan. Peran-perannya menjadi penentu arah, kompas untuk individu melangkah ke depan, problem solving, penjamin konsisten, serta pengendali resiko. Faktor-faktornya bisa dari kesadaran diri, kemampuan berpikir, kekurangan dan kelebihan diri sendiri, kemampuan berpikir kritis, lingkup pergaulan. Dampaknya itu ada konsekuensi atau hasil yang muncul setelah pengambilan keputusan serta meningkatkan berpikir kritis. Kemudian yang kedua ada integrity and social empathy. Integritas merupakan sikap seseorang selalu jujur dapat dipercaya. Unsur penting integritas yaitu kejujuran, ketulusan, dan tanggung jawab. Integritas sangat penting dikarenakan membantu percaya diri, menumbuhkan sikap profesionalisme, dan bisa menjaga reputasi. Hubungannya dengan empati adalah empati memiliki kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Lalu manfaat mengelola empati. Yang pertama ada mencegah stres dan kelelahan emosional. Yang kedua, menjaga objektivitas dalam keputusan. Yang ketiga, membuat interaksi lebih efektif. Yang keempat, menetapkan batasan-batasan yang sehat. Dan yang terakhir adalah mendorong tindakan nyata yang tepat. Selanjutnya di D9. Saat pengajaran kita membahas adaptability, growth mindset, pengambilan keputusan. Nah, adaptability itu kemampuan dan beradaptasi. Konteks adaptability di perguruan tinggi dan untuk modal masa depan. Tantangannya bisa stres, mutualisme, strategi. Strategi pengembangannya terbuka pada perubahan. Belajar pada pengalaman, mengelola stres, membangun jaringan sosial, refleksi rutin. Yang kedua, growth mindset dan fixed mindset. Mencari pengalaman, belajar dari kesalahan, percaya pada proses, diam pada zona nyaman, tidak mencari pengalaman. Pengaruhnya motivasi, ketekunan, ketangguhan. Strategi menumbuhkan growth mindset. Positive self-talk, fokus pada usaha, mencari masukan atau feedback, berkumpul dengan orang-orang suportif. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Langkah pengambilan keputusan itu identifikasi masalah, mengumpulkan informasi, memilih solusi terbaik, dan melaksanakannya. Tips pengambilan keputusan, gunakan logika dan fakta, minta sudut pandang orang lain, pikir pro dan kontra, dan resiko tiap pilihan, jangan terburu-buru jika tidak darurat, dan juga refleksi dan evaluasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang critical thinking. Critical thinking dibagi menjadi 4 tahapan dalam berpikir. Yang pertama ada no thinking atau tidak berpikir. Yang kedua ada half thinking atau setengah berpikir. Yang ketiga ada critical thinking atau berpikir kritis. Dan yang keempat ada overthinking atau terlalu berpikir. Ciri-ciri dari berpikir kritis. Yang pertama menganalisis. Yang kedua objektif. Yang ketiga skeptif. Yang keempat reflektif. Yang kelima logis. Dan yang enam komunikatif. Langkah-langkah berpikir kritis. Yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga mengevaluasi bukti, yang keempat menarik kesimpulan, dan yang kelima refleksi diri. Root cause analysis. Toolsnya itu ada 2. Yang pertama ada 5 whys, yang kedua ada fishbone diagram. 5 whys itu bertanya mengapa secara berulang. Fishbone diagram itu bertanya aspek masalah secara sistematis melalui material, money, man, environment, measurement, dan method. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 13 Algana tentang penyampaian materi dari Day 1 or Day 9. Cukup sekian, terima kasih. Saya mewakili dari kelompok 13 mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. You guys.